Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini di mata kuliah pemrograman 1, kita akan mempelajari tentang array pada PHP ya, di mana di pertemuan 6 ini kita akan mempelajari atau membahas tentang tipe data yaitu array. Nah, akan kita simak lebih lanjut apa itu array ya. Array adalah sebuah tipe data yang dapat menampung banyak variabel ya atau banyak data. Di mana di pertemuan-pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang variabel itu isinya rata-rata itu hanya satu data gitu ya. Misalnya variabel nama. Variabel nama itu isinya mungkin nama orangnya itu Jidan misalnya. Nah, bagaimana kok nama orangnya itu banyak gitu, bukan hanya Jidan. Ada juga Mesya, ada juga Egi dan sebagainya. Nah, itu disitulah kita membutuhkan sebuah array ya. Dan di array ini nggak harus tipe datanya sama. Bisa aja ada integer boleh, ada juga string. Nah, itu boleh dalam satu variabel. Oke, mungkin akan kita praktekkan array itu ya. Jadi array itu adalah, ingat-ingat array itu adalah variabel yang dapat menampung banyak data. Jadi kita save dulu pertemuan kita pada pertemuan 6 ini di kesam lalu htdoc. Nah, kita buat seperti biasa new folder ya. Pertemuan 6. Nah, kita akan simpan di pertemuan 6 ini. Buatnya latihan 1 titik PHP. Oke, kita sudah punya file latihan 1 PHP ya. Kita buka dulu PHP-nya. Nah, di sini kita akan buat variabel, misalnya apa kira-kira sebuah satu variabel tapi kemungkinan dia itu bisa banyak menyimpan data gitu. Misalnya adalah variabel hari ya. Di dalam hari itu kan bisa ada banyak data ya. Ada hari Senin gitu, Senin, Selasa dan sebagainya. Nah, biasanya kita ketika kita menulis variabel ini kan mungkin kita buat hanya gini ya, variabel sama dengan nama misalnya Yuda gitu kan, hanya ini aja gitu ya, Yuda gitu. Nah, kan biasanya seperti ini. Tetapi ini berbeda ya, ini kan hanya satu variabel, kita harus membuat banyak variabel gitu kira-kira. Atau nanti kita ada mempunyai sebuah database gitu ya. Jadi array ini kaitannya adalah dengan database. Jadi misalnya file program kita yang sudah terintegrasi oleh database. Nah, database itu kan diartikan dalam bentuk array ya, dia banyak data di dalamnya. Nah, jadi nanti arahnya ke sana. Jadi kita buat aja dulu basis data sederhana lah dibilang ya. Seperti itu. Jadi untuk membuat variabel array itu harus disertai dengan kurung siku seperti ini ya. Nah, ini PHP yang baru, PHP 5 ke atas. Untuk mendefinisikan sebuah variabel array harus diawali dengan kurung siku. Nah, kalau isinya itu string ya atau huruf, misalnya Senin, itu harus diawali dengan titik 2 ya atau tanda petik. Nah, kalau integer atau angka cukup dengan dituliskan angkanya saja seperti itu. Nah, jadi ini kita mau buat variabel hari ya. Jadi hari itu ada 7 variabelnya. Jadi mungkin kita akan buat hari Selasa, Rabu, harus disertai dengan koma ya. Kalau masih ada data sambungannya harus disertai dengan koma ya. Nah, jadi nanti kalau yang udah akhir boleh nggak
nggak balik koma lagi. Sabtu dan Minggu. Oke, yang terakhir nggak balik koma. Sudah. Jadi bagaimana kita menampilkan data kita ini atau database hari kita ini ke dalam PHP-nya ya. Biasanya kan kita gini kalau menampilkan variabel ke layar pada browser kan echo ya, echo nama variabel yang namanya hari. Nah, coba kita save, kita hari ya, nama hari. Kita save dan kita lihat localhost tadi kita di pertemuan 6 lalu /latihan1.php. error ya dia, karena dia apa error katanya array to string conversion. Nah, dia harus dikonversi karena kan banyak datanya di sini ya, ada 7 data. Jadi kalau echo-nya seperti ini dia tidak akan tampil gitu ya. Nah, jadi ada beberapa cara menampilkan data pada array ini. Bisa dengan pardam, tapi pardam ini untuk developernya ya, karena banyak informasi di dalamnya yang mungkin user nggak tahu apa itu artinya gitu ya. Ada kita dengan mendeklarasikan indeksnya, bisa menggunakan perulangan dan sebagainya gitu. Nah, kita akan coba menampilkannya ini dengan pardam ya. Kita buat di sini pardam lalu $hari. Oke, kita save. Coba kita lihat sini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat. Tetap ada variabel yang kita berikan di variabel hari ini yang nilainya tetap ada. Di sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, di sini juga banyak, ada array 7, ini 0, ini string 5, ini string 6. Itu maksudnya apa gitu ya? Jadi maksudnya adalah ini menandakan adalah sebuah tipe data array dengan 7 data. Benar ya? 7 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 7 data. Lalu di sini 0. 0 itu apa? 0 itu jadinya kalau di array ini indeksnya itu yang pertama itu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1 tapi dari 0. Ingat-ingat kalian, array itu indeksnya itu numerik yang dimulai atau diawali dengan angka 0. Jadi yang array yang pertama atau di indeks ke 0 itu string 5, tipe datanya dia string 5. Value-nya atau nilainya itu adalah Senin. Senin ini kan string ya, atau huruf 5 karakter, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Senin itu ada 5 karakter yang tipe datanya string dan mempunyai 5 karakter di indeks ke 0 karena array dimulai dari angka 0. Lalu di variabel Selasa kita lihat informasinya itu adalah string 6. String 6 seperti yang saya bilang tadi kan, tipe datanya itu string, banyak datanya itu 6, bukan banyak datanya, banyak panjang ukuran karakternya itu 6, nilainya itu Selasa kan ada 6 ya, 6 huruf ya. Nah, seperti itu juga untuk di Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan Minggu. Tipe datanya sama-sama string. Tadi Bapak bilang tipe datanya bisa berbeda, bisa kita buat berbeda. Misalnya ini Minggu ya, lalu kita buat di yang terakhir ini misalnya angka 7 misalnya. Kita save, coba kita lihat di sini, kita refresh. Nah, muncul ya di sini 7. Integer 7. Tipe data integer 7. Karena angka adalah integer. Itu dia. Kalau mau
gampang melihatnya lagi di kita view quick search. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, bisa lebih rapi ya, karena ada 8 data, indeks ke 0-nya itu Senin, indeks ke 1-nya Selasa, dan seterusnya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk menampilkan array dengan Pardam ini. Nah, tapi kalau kita menampilkan array tapi bentuknya seperti ini, nggak perlu buang-buang waktu gitu, percuma gitu ya. User juga bingung, ini apa artinya array 801 string, nggak tahu mereka. Jadi ini adalah untuk developer gitu ya, untuk si programmernya untuk mengetahui data-data yang ada pada array-nya tersebut gitu. Nah, kalau untuk menyajikan data kepada user tidak seperti ini caranya gitu. Caranya itu bisa menggunakan kita panggil satu persatu, bisa juga menggunakan perulangan, dan bisa juga menggunakan asosiatif. Nah, bagaimana itu Pak? Kita lihat di sini ya. Kita save aja, biar tidak hilang ya. Kita buat file baru lagi aja biar ini untuk pengingat kalian ya. New folder, save, latihan 2. Nah, di latihan 2 ini kita akan mempelajari bagaimana menampilkan data pada array yang benar. Nah, kalau di sini kita hanya Pardam. Nah, di sini kita nggak harus Pardam ya, karena user tidak semuanya programmer, tidak semuanya mengetahui itu. Kita copy aja. Nah, kita tidak akan menggunakan Pardam lagi ya. Kita akan menyajikannya dalam bentuk HTML. Kita belajar menampilkan array. Oke. Bodinya biarkan aja warna putih. Kita pakai H1. Center. Kemudian kita buat di sini nama hari ya. Oke. Nah, sudah. Jadi kita akan buat di bawahnya ini nama hari ya. Kita pakai div aja ya biar bisa menjadi bagian-bagian division ya. Di div ini kita buka tag PHP untuk echo datanya. Echo variabel gelar hari. Nah, tadi kita buat seperti ini kan error ya. Kita buat seperti ini error. Tidak perlu pakai ini juga tidak apa-apa ya. Nah, kita buat tadi seperti ini error. Kenapa? Karena data di dalamnya itu banyak, harus pakai Pardam tadi. Nah, caranya itu bagaimana? Kita panggil indeksnya gitu. Nah, yang di sini tadi, di sini indeksnya itu dimulai dari 0, 1, saya perusahaan. Indeksnya kan array itu dimulai dari 0, 1 sampai 7. Nah, kalau kita ingin memanggil yang Senin, itu kan indeks ke 0 gitu ya. Jadi kita akan panggil dia indeks ke 0. Nah, seperti ini. Indeks ke 0. Kita save, coba kita buka ya di sini aja. Latihan 2. Nah, sini muncul ya. Karena kita pilih yang indeks ke 0. Nah, bagaimana kita mau jadi bagaimana Pak kalau kita mau menampilkan si hari Jumat gitu. Ya, kalau misalnya hari Jumat ya care aja. Dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti di indeks ke-4 Jumat. Berarti di sini kita buat 4. Kita save. Apakah muncul hari Jumat? Nah, Jumat muncul ya. Jadi tinggal dihitung aja gitu ya. Kalau mau menampilkan semua ya tinggal buat dari 0 sampai berapa? 6 ya kan? Karena dimulai dari 0. Data kita ada 7 gitu. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, kita save. Nah, muncul ya seperti ini, udah muncul semua data-data kita. Nah, bagaimana kalau datanya itu banyak, Pak? Datanya itu bisa sampai ribuan. Kita div semuanya gitu ya. Nggak mungkin kita div semua gitu ya. Apalagi kalau datanya nanti berubah, berbeda gitu ya. Datanya itu misalnya ada penambahan data ya, diupdate lagi gitu ya. Kan sangat-sangat memakan waktu ya, dan juga terlalu banyak skrip yang akan kita buat. Nah, itulah makanya kita belajar apa? Belajar perulangan yang kemarin di pertemuan 4 kalau nggak salah ya. Nah, kita belajar perulangan bisa dengan for, while, dan do. Nah, di dalam array ini menampilkan data itu bisa dengan for, bisa dengan for each. Ya, karena kita kemarin udah belajar for ya. Jadi ini kita akan belajar for lagi, tapi untuk tipe data array, dan for each. For each itu untuk memang tipe data array, disediakan untuk tipe data array ya. Nah, jadi supaya tidak hilang, kita save lagi aja, new file dulu, .os latihan 3.php. Nah, kita asumsikan database kita ini berupa angka gitu ya, angka di mana datanya itu banyak, bisa ada 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 13, 27. Nah, misalnya ini kita anggap banyak banget gitu ya. Nah, bagaimana menampilkan ini dengan ulangan gitu ya. Jadi kita akan buat HTML-nya dulu untuk supaya bagus ya. Belajar for pada array. Lalu kita buat satu lagi aja ya. Satu array center lagi, menampilkan angka dengan pada array dengan perulangan. Oke. Nah, kita pakai for ya. Kita buka tab PHP di sini. For bukan for each ya, for aja. Kita ambil memang dari indeks dari 0 lebih besar dari ada fungsi di PHP itu namanya count ya. Count, apa yang di count? Yang di count adalah dolar angkanya ya. Jadi buat di sini dolar i lebih besar dari, lebih kecil dari count pada variabel angka ini. Nah, setelah itu dolar plus ini kita hapus dulu. Di sini kita tutup PHP-nya karena sampai di sini aja gitu ya. Nah, di sini nanti baru kita ditutup kurungnya di tab PHP-nya. Nah, gini dia. Jadi yang diulang itu yang di sini. Kita pakai apa? Pakai div lagi lah ya. Div PHP echo dolar angka, di mana variabel indeksnya itu adalah dolar i. Jadi dia akan menghitung sampai menghitung angka pada array. Misalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 data. Ketika sudah mencapai 15 data, dia akan berhenti seperti itu. Jadi mungkin ini kita save.
Lalu kita lihat ya. Ini tadi latihan 2 ya. Coba ini latihan 3. Nah, dia akan mengulang banyak seperti ini ya. Data pada arraynya. Seperti itu kalau di perulangan. Nah, kalau yang di latihan 2 tadi ini, kalau nggak mau ditampilkan semua pun bisa, gitu ya. Misalnya yang nomor hari Selasa nggak mau ditampilin, berarti indeks yang ke satunya dibuang. Nah, ini tidak akan tampil, gitu ya. Tapi kalau di looping atau dibuat menjadi perulangan, maka semua data akan tampil, gitu, nggak bisa diseleksi. Oke, itu ya untuk perulangan pada array ini ya. Nah, itu untuk apa ya? Menampilkan angka pada array dengan perulangan for. Nah, ada satu lagi tekniknya menggunakan for each ya, for each. Ini for, kita akan save ini. Lalu kita buat new file lagi, kita akan mencoba perulangannya itu dengan for each gitu ya. Latihan 4 kita buat. Latihan 4 titik HP. Nah, di sini kita akan buat datanya itu sama dengan ini, tapi di perulangannya aja yang kita ganti. Kalau ini menggunakan for, kita akan menggunakan for each nantinya. Datanya tetap sama, gitu. Nah, untuk membuat tampilan ini menjadi menarik, ada baiknya kita buat CSS-nya ya, biar dia nggak seperti ini. Kan jenuh juga memandangnya ya. Peraturan kita akan buat dia bagus ya, jadi kita akan buat CSS nya dulu. CSS itu biasa diletakkannya di head ya, di head kita buat style. Oke, lalu kita buat stylenya ya. Stylenya itu kita buat kotak aja. Nantinya angka-angka ini akan kita sajikan dalam bentuk kotak-kotak gitu. Kotak width-nya 20 pixel, lalu height-nya 50 juga, lalu background color warna apa ya, warna cian ya, biru. Lalu text allegiance-nya kita buat center. Lalu length-nya ya, atau panjang garisnya juga kita buat 50x. Apalagi ya, margin untuk batas untuk kotak berikutnya ya, marginnya itu kita buat 3px saja biar berdekatan. Lalu floatnya kita buat floatnya itu ke samping ya, biar nggak ke bawah seperti ini, kita buat ke samping ya. Jadi kita buat floatnya to left. Udah belajar kan CSS di desain web? Jadi intinya bukan CSS-nya ya. Saya udah menganggap kalian sudah bisa membuat CSS. Oke, ini untuk apanya ya? Untuk kotaknya. Nah, di sini kita akan menampilkan perulangannya ya. Di sini kalau tadinya pakai for, kita ganti menjadi for each ya. For each ya. Nah, di for each kita diharuskan mengganti variabelnya gitu ya. Misalnya, karena kan dia akan kita ambil satu persatu. Misalnya kita punya adalah variabel angka. Jadi for each $angka sebagai
apa gitu ya. Jadi kita hapus dulu biar nggak bingung. Angka sebagai apa? Artinya gini, angka ini kan bentuknya banyak ya. Angka ini kan banyak, 2 sampai 27 ada 15 data gitu kita asumsikan. Ada 15 data. Nah, kita akan buat dia menjadi satu tempat gitu. Jadi ngambilnya itu satu-satu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu, misalnya di sini angka number gitu ya. Numbers. Nah, di sini numbers dia. Jadi plural dia gitu ya. Plural dan singular. Jadi kalau banyak itu numbers, sedikitnya itu number aja gitu. Jadi satu gitu. Nah, itu kalau kita bisa bahasa Inggris ya. Karena pemrograman ini kan dari mereka bahasanya ya. Jadi nyambung gitu. Jadi kalau di bahasa kita agak sedikit susah mengartikannya. Jadi artinya ini adalah data yang mempunyai banyak data diambil satu-satu untuk satu data gitu. Artinya gitu. Jadi kalau kita di sini angka, karena kita buat dari angka ya. Jadi mungkin di sini kita buat A aja gitu. Gitu ya. Jadi setelah itu ini kita hapus dulu ya. Nah, jadi ini kita akan buat seperti ini ya. Lalu kita tutup PHP-nya. Kita tutup PHP-nya. Kalau for each dia nggak memakai kurung rawal. Nanti di akhirnya sini, nah ini karena dia tidak ada kurung rawal, kita memakai and for each seperti itu. Jangan lupa titik komanya. Nah, seperti ini. Sudah, coba kita save. Lalu kita lihat hasilnya. Latihan berapa tadi? Latihan 4 ya. Di sini aja deh. Copy yang sini. Kita ganti menjadi latihan 4. Oh, error ya. Variabel i. Oh, salah di sini ya. Di sini belum kita ganti tadi. Nah, di sini kan udah kita ganti menjadi angka sebagai a. Ya, jadi cukup kita tulis A aja gitu. Eho A, dolar A. Gini aja. Gini aja sudah cukup. Boleh ditambah tanda petik ini boleh. Ya karena dia ada satu ya. Kita save. Ini harusnya di luar ya. Nah gini. Kita save. Kok ininya belum apa ya? Belum. Oh, ini di sini kita buat kelasnya kotak supaya apa? Mengikuti CSS yang kita buat tadi, namanya kotak kelasnya. Itu. Ini udah berhasil ya mengulangnya sampai 27. Jadi kita akan buat dia menjadi ke samping dan berbentuk kotak. Nah, seperti ini dia jadinya. Menggunakan CSS. Oke, seperti itu ya. Jadi PHP itu juga butuh HTML, butuh CSS untuk memperindah tampilannya gitu ya. Jadi mungkin bisa kita buat lagi menjadi lebih dinamis ya dengan menggunakan fungsi hover. Apa fungsi hover kalau kalian ingat? Hover kotak titik hover. Apa fungsi hover? Ya, jadi fungsi hover itu ketika disorot oleh mouse ya maka akan berubah gitu apa tampilannya gitu ya. Kita akan buat dia menjadi transform, menjadi rotate berapa degree ya, 360 derajat lah gitu ya. Gitu. Lalu kita save, coba. Nggak tampil ya karena dia berputar 360 derajat itu. Jadinya dia kembali ke semula gitu.
jadi nggak nampak. Jadi mungkin kita buat di sini menjadi 350 misalnya. 350 kita save, lalu kita sorot. Nah, udah juga ya. Kita save dulu jadi 340 misalnya. Kita save. Kenapa nih belum mau dia ya? Aku rotate 360 DG. Oh, ini kota ya. Save. Oke. Kota over transport 360 degree. Seharusnya ini udah bisa muter gitu ya. Kalau disorot dengan mouse. Nah, seperti ini. Dia muter menjadi 340 derajat ya, 340 derajat. Nah, karena sangat cepat dia tidak terlihat berputarnya, hanya hasil akhirnya aja dia gitu. Nah, kalau kita mau lihat apa ya dia berputarnya itu, kita bisa ganti di sini, kita buat di sini transitionnya gitu ya. Transition ini kita buat misalnya 1 second, 1 detik ya, kita lihat berputarnya. Kalau kita skip di sini, nah seperti ini dia berputar ya, berputar seperti ini. Atau kita buat di sini 360 derajat. Ya, kemudian kita save, lalu ini juga di refresh. Nah, dia akan kembali ke awal lagi gitu. Atau kita buat menjadi border radiusnya menjadi 50%. Jadinya dia akan menjadi bulat. Radiusnya itu kita hilangkan, kita tambah menjadi 50%. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu, keren ya. Tapi intinya adalah di pembahasan kita kali ini yaitu array-nya ya, bukan CSS-nya. Oke, kita sudah belajar array dengan ulangan ya. Jadi kita akan membahas lagi. Nah, bagaimana jika ada sebuah variabel array yang mempunyai banyak data gitu. Misalnya mahasiswa gitu ya. Mahasiswa itu kan mempunyai atribut nama misalnya, name dan prodi misalnya. Dan tidak hanya satu mahasiswanya. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Jadi kita akan buat file baru. Kita buat menjadi latihan 5.php. Nah, di sini kita akan membuat sebuah PHP dan kita akan buat variabel mahasiswa. Nah, di mana variabel mahasiswa ini ada nama ya kan, namanya misalnya Medan. Lalu dia ada name-nya 190 121 134 misalnya. Kan tadi array kan bisa apa ya, bisa berbeda tipe data, nggak ada masalah ya. Lalu prodinya teknik informatika. Dan bagaimana menampilkannya? Jadi kita akan buka lagi tag HTML, kan? Jadi kita akan buat dia menampilkannya itu dengan perulangan ya, dengan perulangan. Nah, jadi di sini kita buat ada background layar biar tidak monoton. Di sini kita pakai LI aja lah ya, biar berupa list seperti itu.
daftar nama mahasiswa. Oke. Kita pakai ULLI. UL itu apa? Ingat? UL itu adalah sebuah tag HTML untuk list ya, unordered list. Dia berupa list, tapi dia unordered, tidak berurut gitu ya. Bisa menggunakan bullet. Kalau di Word itu bullets. Jadi bisa berbentuk kotak, bisa berbentuk circle, bisa berbentuk cincin ya, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita akan membuat perulangnya ya. Kita buat dulu PHP di sini. Pakai for each aja ya. For each mahasiswa sebagai MH saja. Value-nya kita buang. Di sini kita buat, kita ganti menjadi titik 2 kan, lalu kita tutup PHP-nya. Dan di sini kita ganti ini menjadi and for each ya. Oke. Oke, ini kita akan buat pakai LI. PHP $MAX. Oke, kita save dan kita lihat. Copy aja yang ini. Latihan berapa? Latihan 5 ya. Ya, latihan 5. Apa ini? Kok larinya ke Google? Latihan 5. Nah, jadi di sini tampil ya daftar nama mahasiswa Zaidan 1912134. Nah, ini satu data mahasiswa. Nah, bagaimana jika mahasiswanya itu banyak gitu ya? Misalnya ada nama lain pastinya juga mempunyai atribut yang lain gitu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah tinggal kita buat seperti ini. Ini kan array yang besar ya, kita buat array yang besar. Lalu kita buat lagi array lagi. Array di dalam array jadinya. Array di dalam array. Gitu. Ini kita turunkan. Nah, ini. Array di dalam array. Itu kayak seperti ini. Jadi kita buat lagi array-nya. Nah, misalnya namanya itu Misha aja, Misha. Nah, atributnya juga ditentukan. Ini seperti biasa, jika masih ada data di bawahnya lagi itu dibuat koma. Nah, ini Misha. Lalu name-nya berapa? Name-nya atau kita buat form baru aja lagi deh ya. Jadi ini untuk array satu dimensi kita bilang. Kita akan coba buat array yang multidimensi gitu, atau ada array di dalam array gitu ya. Kita save aja, kita buat new file dulu ya. Datanya nanti akan kita copy dari sini ya. Jadi akan kita buat datanya itu dari sini, misalnya kita copy dulu. Kita buat new file, save,
kita buat latihan 6.1. Sip. Oke. Kita ambil datanya dari sini. Jadi artinya apa? Jadi kita tidak lupa bagaimana membuat array 1 dimensi dan 2 dimensi. Nah, jadi tadi caranya adalah seperti ini ya. Kita buat array lagi ya kan. Kita buat array lagi di sini. Lalu lupa titik komanya ya. Tadi nggak pakai titik koma ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita mempunyai satu data mahasiswa gitu, ya kan? Nah, jadi kita akan buat menjadi misalnya 4 lah ya, 4 data lah misalnya itu ya. Koma lagi. Nah, ini. Nah, ini namanya akan kita ganti Dedan Indonesia. Ini 135. Ini sel 136. Ini menjadi Adnan 137. Manajemen ya. Nah, jadi bagaimana kalau menampilkannya seperti ini? Kalau begini saja apa bisa? Gitu ya. Menurut kalian bagaimana? Apakah bisa gitu ya? Kalau untuk perulangannya itu seperti ini aja. Coba kita save ya kan. Kita coba latihan berapa tadi? Latihan 6 ya. Latihan kita ganti aja di sini. Latihan 6. Nah, dia menjadi error ya, minta konversi lagi dia jadinya. Nah, kenapa? Kalau yang satu tadi kan dia hanya satu data ya kan, jadi dia bisa mengambil semuanya. Nah, ini dia bingung, dia jadinya kita harus seperti yang di sini tadi, harus ambil indeksnya satu-satu gitu. Jadi kalau datanya seperti ini adalah indeks ke 0, 1, 2, 3. Kalau ini juga seperti itu. Nah, ini adalah indeks ke 0, ini indeks ke 1, ini indeks kedua, dan ini indeks ketiga gitu. Jadi cara menampilkannya kita harus membuat indeksnya juga gitu ya. Jadi di sini kita buat indeks ke 0 misalnya. Ini aja dulu coba. Kalau ini kita buat yang indeks ke 0 apa yang terjadi? Lalu kita refresh. Nah, jadi yang tampil itu Dedan Misal Adnan. Nah, yang di sininya enggak ya, enggak terbaca ya. Karena dia hanya membaca yang indeks ke 0-nya saja gitu. Ya kan? Jadi cuman indeks yang dibaca itu yang hanya indeksnya yang 00 aja, yang pertamanya aja. Dedan Misal Adnan gitu. Jadi dia akan menyeleksi yang indeksnya itu yang ke 0 aja gitu, yang ke 0 aja. Jadi kalau kita mau lihat prodinya berarti di sini kita buat berapa? 1, 2 ya, karena di 0, 1, 2. Maka kalau kita buat di sini 2, maka hasilnya juga, nah, dia menjadi prodinya yang tampil gitu. Jadi kalau mau kita tampil semua, kita buat sama seperti tadi, harus ditampilkan indeksnya berapa yang akan ditampilkan. Ini hanya ada berapa indeks nih? 1, 2, 3 ya, berarti 0, 1, 2. Karena dia dimulai dari 0. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Tampil semua datanya, Dedan, NIM, dan prodinya. Lalu kembali lagi ke array yang kedua ya, atau karena ke 1 ya, karena dimulai dari 0. Oke, sampai di sini paham? Oke, kita akan membahas yang terakhir ya. Jadi di sini juga masih ada kekurangan. Kekurangan apa? Karena di sini kita hanya memakai indeksnya ya. Jadi agak sedikit bingung kita. Karena kalau kita mempunyai tabel itu kan kita harus mempunyai nama field gitu ya.
Jadi misalnya mahasiswa ini kan dia harus mempunyai di sini nama, misalnya nama, ini dan teknik informatika gitu. Jadi tidak salah memasukkan data gitu. Dan nanti kalau seperti ini kan bisa aja NIM dulu atau prodinya dulu yang di depan gitu. Jadi kita akan membuat nama-nama field dari data-data ini ya. Jadi mungkin ini J dan ini kita akan label ini dengan nama gitu ya, menjadi array asosiatif. Jadi di sini kita akan panggil namanya aja gitu, bukan indeksnya, tapi nama indeksnya gitu. Kita akan nomorin namanya. Jadi kita memanggilnya itu enggak indeks 0, indeks 1 gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita akan buat dia itu menjadi nama. Kalau memanggil si Jai dan misal kanan ini, kita akan panggil dia itu variabel nama gitu. Jadi yang tampil nanti akan nama semua, tidak 0, 1, 2 seperti ini. Nah, jadi caranya itu tinggal kita tambahin sedikit ya, tidak jauh beda seperti ini. Kita save dulu, kita ambil file baru lagi aja deh. Kita ambil file baru, Ctrl A, Ctrl C, karena datanya sama seperti ini. Nah, bedanya kalau kita mau membuat label ya pada field ini, kita membuat ini nama, ini membuat ini name, ini membuat ini teknik informatika gitu ya. Caranya itu adalah dengan menambahkan tanda panah ya. Di misalnya ini nama, gitu kan, nama. Berarti ini pakai apa dulu? Pakai string nama sama dengan fungsiku. Nah, ini bukan artinya besar kurang dari gitu ya. Jadi ini artinya adalah nama sama dengan Dedan gitu. Ya kan? Jadi berarti ini biar nggak bingung. Misalnya ini cukup dengan tanda panah, karena tanda panah nggak ada ya. Jadi gabungan sama dengan dan besar dari gitu ya. Supaya nggak bingung, ini kita buat ke bawah aja. Nah, ini nama name, lalu di sini prodi ya. Oke, nah ini selesai untuk data yang satu. Nah, selanjutnya juga demikian, diberi nama satu persatu seperti ini. Jadi di sini nama dengan tanda panah, jadi kita anggap aja tanda panah ya. Lalu di sini ini di sini ya, supaya konsisten. Ini prodi lalu di sini tinggal nama yang terakhir ya, nama yang terakhir ini biar seperti di atasnya ya. Ini kita buat nama tanda panah, lalu kita copy aja biar nggak lama ya. Seperti ini.
ini ya. Satu lagi atau 3 aja deh ya, namanya. Jadi kalau seterusnya seperti itu, karena dia terakhir tidak pakai koma lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita save. Dulu kita namanya tadi ya, berarti latihan 7.php. Nah, jadi kalau udah kita beri nama seperti ini, di sini kita bisa ganti menjadi nama dan ini dan prodi. Karena yang tadinya defaultnya itu adalah membaca dengan indeks. Kalau udah kita buat seperti ini, kita sudah memberi nama ya pada field-fieldnya gitu ya. Jadi ini bisa kita buat nama ya, nama ini apa, name ya, name dan ini adalah prodi. Jangan lupakan stringnya ya. Oke, kita save. Nah, coba kita refresh latihan 7 ya, latihan 7. Oke, error ya di line 29. Oh, ini berarti karena kebanyakan string ya, ini udah ini harus tutupnya di mana gitu, bingung ya. Jadi ini bisa aja kalau seperti ini kita buang stringnya, karena di sini udah pakai gitu. Bentrok ya. Kita save, kita refresh. Nah, jadi hanya 3 data, tetapi kita di sini bisa mengerti ya. Kalau tadi 0, 1, 2 kan agak bingung. Kalau ini kan nama, berarti nama yang akan diulang, di looping. Name lah yang akan di looping gitu ya. Lalu prodi lah yang akan di looping gitu ya. Selama array-nya itu masih ada. Jika array-nya sudah habis di misal ya, di misal prodi teknik informatika, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Oke, mungkin itu ya pelajaran kita mengenai array pada pertemuan ini. Jadi mungkin tugasnya adalah kalian membuat array multidimensi ini ya, tapi datanya berbeda ya. Misalnya kan mahasiswa, mereka nama mahasiswa. Kalian bisa aja buat menjadi data handphone misalnya. Handphone kan banyak atributnya kan, ada merek apa dia, merek Xiaomi, merek iPhone gitu kan. Lalu tipenya berapa, lalu spesifikasinya apa gitu ya, lalu harganya berapa gitu. Atau buku juga boleh ya. Buku juga ada judul buku, nama pengarang gitu ya, tahun terbit dan banyak lagi. Jadi kalian buat seperti ini dengan judul lain-lain ya, selain mahasiswa. Dan harapan saya kalian bisa mengikuti latihan 1 sampai 7 ini ya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.